Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang rahmati Allah. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, comment, and share. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Di tengah gemerlapnya Malioboro yang selalu hidup, tersembunyi sebuah warung sate yang tidak seperti yang lain. Warung kecil ini bukan hanya soal rasa yang menggoyang lidah, tetapi juga cerita-cerita ganjil yang membuat bulu kuduk berdiri. Orang-orang menyebutnya Warung Sate Kelatak Bapak Bari. Sebuah nama yang biasa, tetapi menyimpan rahasia yang tidak akan pernah Anda bayangkan. Ada yang bilang, sate di sana terasa terlalu enak untuk menjadi nyata. Beberapa pelanggan mengaku, setelah makan di sana, mereka dihantui oleh mimpi buruk yang sama. Suara bilah tajam yang beradu dengan daging basah di malam yang gelap. Tapi itu baru permulaan. Karena semakin Anda mencoba mencari tahu, semakin dalam Anda masuk ke dalam misteri yang tidak ingin Anda ketahui. Bapak Bari adalah pria yang pendiam. Wajahnya tirus, dengan mata cekung yang tajam, seperti selalu mengamati sesuatu di kejauhan. Tidak ada yang tahu pasti dari mana dia berasal. Ada yang bilang dia dulunya seorang penjagal di desa terpencil, ada pula yang mengklaim dia seorang pelarian. Tapi satu hal yang pasti, kehadirannya menciptakan atmosfer berbeda di warung itu. Bapak Bari jarang berbicara kepada pelanggan. Dia hanya sibuk dengan panggangannya, membolak-balik sate dengan gerakan lambat namun penuh presisi. Tetapi ada satu kebiasaan yang membuat orang-orang tidak nyaman. Dia selalu tersenyum samar, seolah tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Kalau makan di sini, jangan banyak bertanya, ucap salah satu pegawai yang pernah bekerja di sana. Bapak tidak suka. Aku pernah tanya tentang dagingnya, keesokan harinya aku sakit demam tinggi, dan akhirnya berhenti bekerja. Warung ini tampak seperti warung sate biasa pada siang hari. Namun, ketika malam mulai larut, suasananya berubah. Pengunjung yang datang setelah pukul 10 malam berbeda. Mereka jarang berbicara, wajah mereka tampak kosong, dan mereka makan dengan perlahan, seperti sedang mengikuti sebuah ritual. Ada satu malam yang sering dibicarakan pelanggan lama. Seorang wisatawan asing duduk di pojok warung sambil mencicipi sate untuk pertama kalinya. Dia terlihat bingung, lalu mendekati Bapak Bari untuk bertanya, "Daging apa ini? Rasanya tidak seperti kambing." Semua pelanggan terdiam. Hanya suara arang yang berdesis terdengar di udara. Bapak Bari tidak menjawab. Dia hanya menatap pria itu dengan mata tajam, lalu berkata pelan, "Kalau kau tahu, kau tidak akan pernah bisa pergi." Pria itu tertawa gugup, tetapi wajahnya segera memucat. Setelah malam itu, dia tidak pernah terlihat lagi. Apa sebenarnya yang terjadi di warung Bapak Bari? Dan apa rahasia di balik sate yang membuat orang tergila-gila sekaligus ketakutan? "Jangan pernah tanya apapun tentang sate di sini," ujar seorang pelanggan tua yang duduk di pojok warung Bapak Bari. "Kalau kau nekat, kau tidak akan pulang seperti saat kau datang." Larangan itu terdengar berlebihan, hampir seperti cerita usang untuk menakut-nakuti anak kecil. Tapi bagi pelanggan setia warung ini, larangan itu adalah sebuah aturan tak tertulis yang sudah lama ada. Tidak ada yang berani melanggarnya. Tidak ada yang ingin tahu apa yang terjadi jika mereka melanggar. Malam di Malioboro semakin larut. Di bawah temaram lampu-lampu jalan, warung Bapak Bari masih penuh dengan pelanggan. Suasana di sana selalu terasa berbeda dari warung lain di sepanjang jalan. Aroma sate yang terbakar, biasanya menggugah selera, di sini terasa menyusup ke dalam kepala, menyebabkan sensasi aneh, seperti ada sesuatu yang memanggil dari kejauhan. Namun, meskipun ramai, suara obrolan di warung ini hampir tidak pernah terdengar. Pengunjung lebih memilih diam, menikmati sate mereka tanpa banyak bicara. Hanya terdengar dentingan jeruji logam yang berbenturan di atas panggangan dan desis bara yang sesekali mengeluarkan suara seperti bisikan. Beberapa bulan lalu, seorang wisatawan muda bernama Adi datang ke warung ini untuk pertama kalinya. Dia sedang berlibur ke Jogja bersama teman-temannya dan ingin mencoba kuliner khas kota ini. Sate Kelatak tampaknya menjadi pilihan yang sempurna. Saat Adi masuk, dia langsung merasakan suasana yang tidak biasa. Warung itu penuh,
tetapi tidak ada seorang pun yang berbicara. Pandangan mereka tertuju pada sate masing-masing, seolah sate itu adalah satu-satunya hal yang ada di dunia. Adi, yang sejak awal merasa ada yang ganjil, tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ketika sate pesanannya tiba, dia mencoba mencairkan suasana dengan bertanya kepada seorang pelanggan di sebelahnya. "Mas, daging ini kok beda ya? Rasanya enak banget, tapi kayak bukan kambing. Memangnya ini daging apa?" Laki-laki itu tidak menjawab. Dia hanya menatap Adi dengan mata yang tampak kosong, sebelum kembali mengunyah satenya dengan perlahan. Merasa aneh, Adi memutuskan untuk bertanya langsung kepada Bapak Bari. "Pak, ini sate pakai daging apa? Ya? Kok teksturnya beda?" Saat itu, semua orang di warung berhenti bergerak. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi mencekam. Bahkan suara arang yang berdesis seolah ikut terdiam. Mata-mata pelanggan yang lain perlahan beralih ke arah Adi, membuatnya merasa seperti seekor tikus yang terjebak di tengah sekumpulan kucing. Bapak Bari menoleh pelan, dengan wajahnya yang tidak menunjukkan emosi. Dia berjalan mendekati Adi, lalu menunduk ke arah pemuda itu. Suaranya pelan, hampir seperti berbisik, tetapi setiap kata terdengar jelas di telinga Adi. "Kamu benar-benar ingin tahu?" Adi, meski merasa takut, hanya bisa mengangguk. "Kalau begitu," ujar Bapak Bari sambil tersenyum samar, "tunggu sampai warung tutup. Aku akan tunjukkan." Teman-teman Adi, yang sejak awal merasa tidak nyaman dengan tempat ini, mencoba membujuknya untuk pergi. Namun, rasa penasaran Adi lebih besar daripada ketakutannya. Dia memutuskan untuk tetap tinggal. Pukul 11 malam, pelanggan terakhir meninggalkan warung. Hanya tersisa Adi, Bapak Bari, dan seorang pegawai muda yang sedang membersihkan meja. Api panggangan sudah mulai padam, tetapi aroma sate masih tercium di udara. Bapak Bari mempersilakan Adi untuk ikut masuk ke dapur di belakang warung. Dapur itu kecil, dengan dinding kayu yang sudah tua dan penuh jelaga. Di sudut ruangan, ada panci besar yang mendidih perlahan, mengeluarkan aroma tajam yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Ini dapur saya," ujar Bapak Bari dengan nada datar. "Dan ini," dia menunjuk ke panci besar itu, "adalah tempat semua dimulai." Adi mencoba mendekati panci tersebut, tetapi saat dia mendekat, aroma yang keluar dari cairan hitam di dalamnya membuat perutnya mual. "Pak, ini apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Bapak Bari hanya tersenyum. Dia mengaduk cairan itu dengan sendok kayu besar, memperlihatkan sesuatu yang mengambang di permukaan. Sesuatu yang tampak seperti tulang. Tapi tulang itu terlalu besar untuk seekor kambing. "Sate itu bukan cuma soal rasa," kata Bapak Bari sambil terus mengaduk. "Sate itu soal jiwa. Dan daging yang aku pakai adalah daging yang dipilih dengan sangat hati-hati." Adi merasa seluruh tubuhnya membeku. Dia ingin lari, tetapi kakinya terasa seperti terikat di lantai. Malam itu, Adi akhirnya berhasil keluar dari warung dengan napas terengah-engah. Dia tidak mengatakan apapun kepada teman-temannya, hanya memaksa mereka untuk meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun, kejadian aneh mulai terjadi setelahnya. Setiap malam, Adi bermimpi berada di dapur itu lagi. Dia mendengar suara panci mendidih, disertai bisikan-bisikan yang memanggil namanya. "Adi, kembali, sate belum selesai." Mimpi itu terus menghantuinya, membuatnya sulit tidur. Tubuhnya mulai melemah, dan setiap kali dia mencoba makan sesuatu, rasanya selalu hambar. Hanya aroma sate dari warung Bapak Bari yang mampu membangkitkan nafsu makannya, tetapi dia tahu dia tidak bisa kembali ke sana. Lalu, pada malam kelima setelah kunjungannya ke warung itu, Adi mengalami sesuatu yang tidak pernah dia lupakan. Dalam mimpinya, dia melihat panci besar itu lagi, tetapi kali ini cairan hitam di dalamnya perlahan berubah menjadi wajah-wajah manusia yang menatapnya dengan mata kosong. "Apa yang kau lihat adalah apa yang kau makan," bisik salah satu wajah itu sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Cerita Adi menjadi pelajaran bagi mereka yang ingin tahu terlalu banyak tentang sate Bapak Bari. Bagi pelanggan lain, larangan untuk bertanya bukan hanya soal menghormati tradisi,
tetapi juga menyelamatkan diri dari sesuatu yang tidak ingin mereka pahami. Namun, di balik semua cerita ini, satu pertanyaan tetap tidak terjawab. Apa sebenarnya yang ada di balik sate kelatak legendaris itu? Warung sate kelatak Bapak Bari tetap berdiri, tak tersentuh oleh perubahan zaman. Meski dikelilingi modernitas Malioboro yang semakin ramai, warung kecil itu seolah terjebak dalam dimensi waktunya sendiri. Para pelanggan masih berdatangan, mengantre dengan wajah yang bercampur antara rasa lapar dan ketakutan. Mereka tahu bahwa di balik kelezatan sate kelatak di sana, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Namun, hanya sedikit yang tahu tentang dapur tersembunyi di belakang warung itu, tempat di mana rahasia sebenarnya tersimpan. Malam itu, seorang mantan pegawai warung, Roni, memutuskan untuk kembali, dengan tekad untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di sana. Roni pernah bekerja di warung Bapak Bari selama 6 bulan. Sebagai seorang anak muda yang baru merantau ke Jogja, pekerjaan di warung itu terasa seperti berkah. Gaji cukup, jam kerja fleksibel, dan makanan gratis. Tetapi, seiring waktu, rasa nyaman itu berubah menjadi rasa takut yang mencekam. Dapur di belakang itu, kata Roni kepada seorang teman, rasanya seperti tempat yang tidak seharusnya ada. Setiap kali aku mencoba masuk, tubuhku gemetar tanpa alasan. Suatu malam, rasa penasaran Roni mencapai puncaknya. Setelah Bapak Bari meninggalkan warung untuk membeli bahan tambahan, Roni mencoba mengintip ke dapur. Dia membuka tirai lusuh yang memisahkan ruang depan dengan dapur belakang. Begitu tirai terbuka, dia langsung mencium bau menyengat yang membuat kepalanya pusing. Di tengah dapur, ada panci besar yang mendidih perlahan. Cairan hitam pekat di dalamnya mengeluarkan asap tipis yang tampak seperti membentuk bayangan-bayangan aneh di udara. Namun yang paling membuat Roni ketakutan adalah tumpukan kantong besar di sudut ruangan. Kantong-kantong itu basah, dengan cairan merah gelap yang merembes keluar. Ketika Roni mencoba mendekat, sesuatu terjadi. Dia mendengar suara, seperti bisikan halus, tetapi jelas, "Pergi. Kau tidak seharusnya di sini." Roni berlari keluar dengan napas terengah-engah, meninggalkan warung itu untuk selamanya. Namun, rasa penasaran itu tetap menghantuinya. Apa yang sebenarnya ada di dalam kantong-kantong itu? Dan dari mana cairan hitam di panci itu berasal? Malam itu, Roni memutuskan untuk kembali ke warung. Kali ini, dia tidak akan melarikan diri. Dia membawa senter, masker, dan pisau kecil di sakunya. Berpikir bahwa jika dia menemukan sesuatu yang berbahaya, dia setidaknya bisa melindungi dirinya sendiri. Warung sudah tutup ketika dia tiba. Lampu-lampu mati, tetapi aroma sate masih tertinggal di udara. Dia mengendap-endap masuk melalui pintu samping, yang sudah dia kenal betul letaknya. Begitu masuk ke dapur, suasana menjadi lebih mencekam. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan tubuhnya dari segala arah. Panci besar itu masih ada di tengah ruangan, mendidih perlahan meski tidak ada api di bawahnya. Roni mencoba mendekati panci itu. Dia mengarahkan senter ke dalamnya, dan apa yang dia lihat membuat jantungnya berhenti. Cairan hitam itu penuh dengan potongan-potongan yang tampak seperti daging manusia. Ada jari, serpihan tulang, bahkan potongan wajah yang hampir tak bisa dikenali. Dia mundur dengan napas tersengal, tetapi langkahnya terhenti ketika dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Roni berbalik, dan di sana berdiri Bapak Bari dengan wajah dingin, membawa golok di tangannya. "Kenapa kau kembali, Roni?" Suara Bapak Bari terdengar pelan, tetapi setiap kata seperti menggema di udara. Roni tidak bisa menjawab. Tubuhnya gemetar, dan dia tahu tidak ada jalan keluar dari situasi ini. "Kau ingin tahu rahasianya, bukan?" Lanjut Bapak Bari sambil berjalan perlahan ke arahnya. "Kau ingin tahu kenapa sate di sini begitu enak? Kenapa semua orang terus kembali meski mereka tahu ada sesuatu yang salah?" Roni mencoba mundur, tetapi tubuhnya seakan terpaku. "Sate ini," kata Bapak Bari sambil menunjuk ke panci besar itu, "dibuat dari daging yang istimewa. Daging yang dipilih dengan hati-hati, dari orang-orang yang memenuhi syarat." Roni tidak mengerti. "Orang-orang? Maksud Bapak?"
Ya, potong Bapak Bari sebelum Roni menyelesaikan kalimatnya. Daging manusia. Tetapi bukan sembarang manusia. Mereka yang datang ke sini dengan niat buruk. Pencuri, pembunuh, pembohong besar, mereka yang menjadi bagian dari sate ini. Roni merasa perutnya mual. Dia ingin muntah, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dan kau, Roni, kata Bapak Bari sambil mendekat, kau hampir memenuhi syarat. Kau melanggar aturan, mencoba mencuri rahasia. Tapi aku memberimu kesempatan untuk pergi. Kenapa kau kembali? Ketika golok di tangan Bapak Bari terangkat, insting Roni mengambil alih. Dia meraih pisau kecil di sakunya dan menusukkannya ke arah tangan Bari. Meski hanya goresan kecil, itu cukup untuk membuat Bari mundur. Roni berlari keluar dari dapur, meninggalkan segalanya. Dia tidak peduli dengan suara langkah kaki Bari yang mengikutinya, atau bayangan gelap yang seolah mencoba meraihnya dari sudut ruangan. Dia hanya fokus pada satu hal, melarikan diri. Begitu dia mencapai jalanan, dia terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Udara malam yang dingin terasa seperti penyelamat, tetapi rasa takut masih menggantung di dadanya. Setelah kejadian itu, Roni tidak pernah kembali ke warung Bapak Bari. Namun, rasa takutnya tidak pernah hilang. Setiap malam, dia bermimpi berada di dapur itu lagi, dengan panci besar yang mendidih dan suara bisikan yang memanggil namanya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di warung itu, dan tidak ada yang berani bertanya. Sate kelatak Bapak Bari tetap populer, dengan pelanggan yang terus berdatangan meski cerita-cerita seram terus beredar. Bagi sebagian orang, sate itu adalah kelezatan yang tak tertandingi. Tapi bagi mereka yang tahu, sate itu adalah peringatan bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap gigitan. Dan bagi Roni, setiap hari adalah pengingat bahwa beberapa rahasia sebaiknya dibiarkan tetap tersembunyi. Setiap misteri memiliki awal. Namun, untuk warung sate kelatak Bapak Bari, awalnya bukanlah sesuatu yang sederhana. Banyak yang percaya bahwa warung itu hanyalah sebuah usaha kecil yang sukses berkat keahlian memasak pemiliknya. Tetapi, mereka yang berani menggali lebih dalam tahu bahwa kesuksesan ini tidak datang tanpa harga yang mengerikan. Siapa sebenarnya Bapak Bari? Dari mana dia mendapatkan resep sate yang begitu lezat sekaligus penuh misteri? Banyak yang tidak tahu asal-usul Bapak Bari. Konon, dia berasal dari sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi, tempat masyarakatnya hidup sederhana. Sebelum membuka warung sate di Malioboro, Bari adalah seorang penjagal kambing. Namun, desas-desus mengatakan, dia tidak hanya menjagal kambing. Cerita dimulai bertahun-tahun lalu, ketika desa tempat Bari tinggal mengalami musim panen yang buruk. Kelaparan melanda, dan banyak warga mulai jatuh sakit. Sebagai penjagal, Bari menjadi tumpuan desa untuk menyediakan makanan. Namun, stok kambing dan hewan ternak lainnya semakin menipis, dan desakan untuk bertahan hidup mulai memunculkan sisi gelap manusia. Suatu malam, seorang warga desa yang menghilang ditemukan di dekat rumah Bari. Tubuhnya terluka parah, seolah habis dijagal, dengan bagian tertentu yang hilang. Bari membantah terlibat, tetapi warga desa mulai mencurigainya. Ketika situasi semakin memburuk, Bari bertemu dengan seseorang, atau sesuatu, yang mengubah hidupnya selamanya. Menurut cerita yang beredar, dia pernah berjumpa dengan seorang wanita tua misterius yang dikenal sebagai dukun di desa itu. Wanita itu menawarkan solusi atas masalah kelaparan di desa, sebuah perjanjian yang melibatkan darah dan daging. "Kamu tidak perlu khawatir tentang kelaparan lagi," ujar wanita itu, "tetapi, kau harus memberi sesuatu sebagai gantinya." Bari, yang putus asa, setuju tanpa sepenuhnya memahami konsekuensi dari perjanjiannya. Malam itu, wanita tua itu melakukan ritual aneh di depan rumah Bari. Darah hewan bercampur dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih menyeramkan. Asap hitam membumbung, dan sejak saat itu, daging yang Bari hasilkan selalu terasa lebih enak daripada yang lain. Namun, makanan itu datang dengan harga. Wanita tua itu memperingatkan Bari bahwa dia harus terus memberikan korban untuk mempertahankan rasa itu. Dan korban itu tidak selalu berupa kambing. Tidak lama setelah itu,
Desa Bari dilanda musibah. Warga mulai menghilang satu persatu, dan cerita tentang Bari semakin mengerikan. Beberapa mengatakan mereka melihat Bari di tengah malam membawa kantong besar ke hutan, sementara yang lain bersumpah mendengar suara jeritan dari rumahnya. Akhirnya, Bari meninggalkan desa dengan tergesa-gesa, meninggalkan masa lalunya yang penuh kengerian. Dia pindah ke Jogja dan membuka warung kecil di Malioboro, berharap untuk memulai hidup baru. Tetapi, kutukan yang dibawanya tidak pernah benar-benar hilang. Sate kelatak Bapak Bari dengan cepat menjadi populer di kalangan wisatawan dan warga lokal. Rasa dagingnya, yang lembut dan penuh cita rasa, membuat siapapun ingin kembali. Namun, bagi mereka yang benar-benar memperhatikan, ada sesuatu yang berbeda dari sate itu. Beberapa pelanggan mengaku merasakan sensasi aneh saat makan. Mereka menggambarkan dagingnya seolah memiliki energi, sesuatu yang membuat tubuh mereka terasa ringan tetapi kepala mereka terasa berat. Aku merasa seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam diriku, ujar seorang pelanggan. Rasanya enak, tetapi aku merasa ada yang salah. Sate ini bukan hanya makanan, itu adalah pintu ke sesuatu yang lebih gelap. Banyak pelanggan setia warung Bapak Bari tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang diuji. Bari tidak memilih korbannya secara sembarangan. Mereka yang berniat buruk, pencuri, penipu, atau bahkan pembunuh, akan merasakan konsekuensi dari sate itu. Beberapa orang melaporkan bahwa setelah makan sate di warung itu, mereka mengalami mimpi buruk yang sama. Suara kambing yang mengembik di tengah malam, diikuti oleh suara jeritan manusia. Mimpinya sangat nyata, ujar seorang pelanggan yang mencoba menantang larangan di warung itu. Aku melihat diriku diikat di meja, dan seseorang dengan golok berdiri di atas kepalaku. Orang-orang yang mengalami mimpi ini biasanya menghilang tak lama kemudian. Namun, warung tetap buka seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Salah satu mantan pegawai, Dharma, pernah menceritakan pengalamannya bekerja di warung Bapak Bari. Dia mengatakan bahwa dia sering melihat Bari membawa kantong besar ke dapur pada malam hari. Ketika dia mencoba bertanya apa isi kantong itu, Bari hanya tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu tahu." Namun, rasa penasaran Dharma lebih besar daripada ketakutannya. Suatu malam, ketika Bari tidak ada, dia membuka salah satu kantong itu. Di dalamnya, dia menemukan potongan daging yang aneh, daging yang tidak terlihat seperti kambing atau sapi. "Baunya sangat tajam," ujar Dharma. "Dan aku bersumpah, aku melihat sesuatu yang tampak seperti tangan manusia." Setelah kejadian itu, Dharma berhenti bekerja tanpa memberitahu siapapun alasannya. Tetapi, dia membawa rahasia itu hingga akhir hayatnya, meninggalkan pertanyaan besar yang belum terjawab. Bagi Bapak Bari, hidup dengan perjanjian gelap ini adalah beban yang tidak bisa dia lepaskan. Setiap malam, dia mendengar suara dari dapurnya, suara bisikan yang mengingatkan dia pada perjanjian yang dia buat bertahun-tahun lalu. "Teruslah memberi," bisik suara itu, "atau kau akan kehilangan segalanya." Tidak ada jalan keluar bagi Bari. Dia terikat pada kutukannya, dan setiap tusuk sate yang dia sajikan adalah pengingat akan dosa-dosanya. Namun, dia juga tahu bahwa selama dia mematuhi aturan, warungnya akan terus hidup, dan pelanggan akan terus datang. Cerita tentang asal-usul sate kelatak Bapak Bari menjadi legenda di kalangan pelanggan setia. Banyak yang mencoba menggali lebih dalam, tetapi hanya sedikit yang selamat untuk menceritakan kisah mereka. Warung itu tetap berdiri kokoh di Malioboro, seperti sebuah monumen bagi rahasia kelam yang tidak akan pernah terungkap sepenuhnya. Namun, satu pertanyaan tetap menghantui mereka yang berani mencicipi sate di sana. Berapa banyak yang harus dikorbankan untuk menciptakan kelezatan seperti ini? Dan siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Jogja diguyur gerimis tipis malam itu. Jalan Malioboro yang biasanya riuh mulai lengang, menyisakan suara gemericik air di jalanan. Di sudut yang lebih gelap, warung sate kelatak Bapak Bari masih berdiri, diterangi lampu redup yang memantulkan bayangan goyah ke jalan. Aroma sate yang khas tercium, meski pelanggan di malam itu lebih sedikit dari biasanya. Di antara mereka adalah seorang pria bernama Armand, seorang wartawan independen yang telah mendengar berbagai kisah menyeramkan tentang warung ini.
Malam itu, dia datang dengan misi, mengungkap misteri yang tersembunyi di balik sate kelatak legendaris itu. Arman telah menghabiskan berminggu-minggu meneliti warung ini. Dia berbicara dengan mantan pegawai, pelanggan setia, hingga warga sekitar yang sering menghindari warung itu. Kisah-kisah yang dia dengar terlalu aneh untuk dipercaya. Daging manusia, kutukan gelap, dan pelanggan yang hilang tanpa jejak. Namun, semua bukti yang dia kumpulkan hanyalah cerita. Tidak ada sesuatu yang konkret. Malam itu, Arman bertekad untuk mencari tahu sendiri. Dia masuk ke warung dengan santai, menyapa pelanggan lain seolah dia hanya seorang pengunjung biasa. Di sudut ruangan, Bapak Bari berdiri di belakang panggangan dengan senyum samar di wajahnya. "Selamat malam," sapa Arman, duduk di meja dekat panggangan. Bapak Bari hanya mengangguk, lalu melanjutkan pekerjaannya. Arman memesan seporsi sate kelatak dengan nasi dan kuah gulai. Ketika pesanan tiba, dia memperhatikan dengan saksama. Dagingnya tampak lebih gelap dari sate pada umumnya, dengan aroma yang begitu menggoda. Tetapi, ada sesuatu yang aneh. Arman mengambil gigitan pertama. Rasa daging itu luar biasa, terlalu enak untuk dijelaskan. Namun, saat dia mulai mengunyah, ada sensasi aneh di lidahnya, seperti getaran kecil yang menjalar ke seluruh tubuh. "Daging ini," gumamnya pelan, "apa benar ini kambing?" Dia mencoba untuk tetap tenang, tetapi pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Ketika dia selesai makan, dia memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Arman menunggu hingga pelanggan terakhir pergi dan warung mulai tutup. Saat itu, hanya tinggal dia, Bapak Bari, dan seorang pegawai yang sedang membersihkan meja. "Saya dengar banyak cerita tentang warung ini, Pak," ujar Arman dengan nada santai. "Ada yang bilang dagingnya tidak biasa. Apa benar?" Bapak Bari berhenti sejenak, menatap Arman dengan senyum tipisnya. "Apa yang membuatmu penasaran, Nak?" Arman menarik napas dalam-dalam. "Saya wartawan. Saya ingin tahu kebenaran tentang sate ini. Kalau memang ada sesuatu yang istimewa, saya ingin menulisnya." Bapak Bari tertawa kecil. "Kamu ingin tahu rahasia sate ini? Baiklah. Tapi ingat, ada harga untuk mengetahui rahasia." Arman terdiam, tetapi rasa penasarannya lebih besar dari rasa takutnya. "Saya siap, Pak." Bapak Bari mempersilakan Arman untuk ikut ke dapur. Ruang kecil itu gelap dan pengap, hanya diterangi oleh lampu redup di langit-langit. Di tengah ruangan, panci besar berisi cairan hitam mendidih perlahan, mengeluarkan asap tipis yang berbau tajam. "Ini sumber dari semuanya," ujar Bapak Bari, menunjuk ke panci itu. Arman mendekat dengan hati-hati, mencoba melihat lebih jelas. Di dalam cairan itu, dia melihat potongan daging dan tulang yang tidak biasa. Ada sesuatu yang tampak seperti jari manusia, meski Arman mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangannya. "Ini bukan kambing," kata Arman dengan suara bergetar. "Apa ini?" Bapak Bari mendekatinya, memegang bahu Arman dengan tangan yang dingin. "Daging ini bukan dari hewan biasa. Mereka yang berbuat jahat, yang berniat buruk, menjadi bagian dari sate ini. Dan setiap gigitan membawa rasa jiwa mereka kepada pelanggan." Arman mundur, matanya melebar. Itu gila. Anda tidak bisa melakukan ini." Namun, sebelum dia bisa melarikan diri, pintu dapur tertutup dengan sendirinya. Suara berat bergema di ruangan itu, seperti bisikan yang datang dari segala arah. "Sudah terlambat, Nak," ujar Bapak Bari. "Kamu sudah makan. Kamu sudah menjadi bagian dari ini." Arman berusaha melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa berat. Suara bisikan semakin keras, memanggil namanya berulang kali. Dalam kegilaan itu, dia menyadari satu hal. Rasa sate yang dia makan tadi bukan hanya berasal dari daging, tetapi juga dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dia berhasil keluar dari dapur. Tetapi saat dia sampai di jalanan, dunia di sekitarnya terasa berbeda. Lampu jalanan tampak redup, dan setiap bayangan di sekitarnya tampak bergerak. Arman berlari sejauh mungkin, meninggalkan Malioboro dengan napas terengah-engah. Namun,
Suara itu terus mengikutinya, mengingatkan bahwa dia tidak akan pernah benar-benar bebas. Keesokan harinya, warung Bapak Bari kembali buka seperti biasa. Pelanggan datang, menikmati sate mereka tanpa menyadari apa yang terjadi di malam sebelumnya. Namun, Arman tidak pernah terlihat lagi. Beberapa orang mengaku melihat sosoknya berjalan tanpa tujuan di sekitar Malioboro, matanya kosong seperti orang yang kehilangan jiwa. Dan bagi mereka yang tetap berani datang ke warung ini, satu pertanyaan selalu terlintas di benak mereka. Apakah aku berikutnya? Tama, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian cukup berani untuk mencicipi sate kelatak yang penuh misteri ini? Atau apakah kisah seperti ini hanya sekadar mitos dari sudut gelap Malioboro? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka dengan ceritanya. Subscribe untuk cerita-cerita lain yang lebih menegangkan, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.